Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini kita masih dikasih nikmat sama Allah. Antara lain nikmat yang Allah masih kita kasih adalah kita masih bisa bernafas sampai dengan saat ini. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Bayangin sekarang banyak di rumah sakit orang lagi kekurangan nafas gara-gara penyakit COVID. Penyakit COVID akhirnya orang kekurangan nafas. Nah, kita yang masih dikasih rezeki nafas, masih dikasih sehat, maka perbanyak bersyukur. Bersyukur gak ente pada semua? Bersyukur. Iya, kalau nggak bersyukur dikepret malaikat nanti. Ya. Salawat beserta salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memimpin dari para nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad, nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Nabi Muhammad, nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Nabi Muhammad, sang pemberi syafaatul uzma, sang pemberi syafaat. Tidak ada nabi yang lain yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang istiqomah, yang ikut ngaji maupun yang mendengarkan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan kali ini, minggu ini Ana bisa hadir silaturahim kembali. Kenapa Ana bilang kembali? Karena minggu lalu Ana juga udah silaturahim sebenarnya. Cuma silaturahimnya nggak sempat ketemu sama antum semua, hanya beberapa orang saja. Karena emang kalau minggu kemarin belum diniatin untuk ikut ngaji, tapi alhamdulillah silaturahimnya bisa nyambung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan pengajian kali ini Ana cuma mau menyampaikan, dalam pengajian terkhusus majelis taklim, apapun itu namanya, apalagi di sini namanya keren, primus. Apa singkatan primus? Pria muka serem. Ada pria muka serem, ada pria muka seadanya, ada pria muka senewon, ada pria muka sewot, ada semuanya. Ya. Tapi kayaknya kalau ini primus, pria musola, pria mulia solehah, soleh, pria mulia soleh. Kalau perempuannya perempuan idaman mulia solihah. Jadi dapat semua ya, primus ya, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Nah, ini dari tadi ngepot mulu nih. Nggak tahu dia yang grogi apa kita yang grogi, dari tadi ngedrift mulu kayaknya. Alhamdulillah. Pengajian menuntut ilmu, Ana itu paling resep. Kenapa? Di mana-mana yang namanya menuntut ilmu itu biasanya orang tuh males. Benar-benar. Maunya instan. Kayak mie goreng. Mie goreng aja nggak instan kan? Namanya aja mie instan. Tapi aslinya instan nggak? Enggak. Mie instan. Bilangnya mie instan. Nggak langsung bisa dimakan kan? Tetap harus dimasak kan? Harus pakai kompor, nyalain kompor, pakai apa namanya, panci atau teflon. Ada yang mungkin pakai apa namanya,
Dandang kayak terserah namanya apaan, pakai air dulu, dimasak dulu, taruh indominya. Instan nggak? Enggak, berarti namanya doang mie instan, ya kan? Begitu juga orang mencari ilmu. Orang kalau mau pinter, baik itu dunia maupun akhirat, ada gak yang instan? Nggak ada. Caranya gimana? Menuntut ilmu. Gimana caranya? Ngambil fadilah keberkahan daripada guru-guru yang ngajarin kita. Jangan pernah capek. Apalagi ini anak muda semua nih, ya kan? Pria muda, pria musolah, remaja Islam musolah, benar ya? Remaja Islam musolah, remaja nih ada masya Allah ini umurnya semua kayaknya 17 tahun kayaknya. Mudah-mudahan gak kebalik ya. Biar kata kita umur sudah di atas kepala 4 sekalipun atau di atas kepala 5 sekalipun, yang namanya menuntut ilmu harus hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Nah, itu poin penting dari pengajian. Makanya kalau antum ngaji, niatin dari rumah buat ngaji. Jangan niatnya pengen ketemu sama si dia. Mentang-mentang jomblo maunya ketemu sama si dia gitu ya. Pengen ngaji, niatin dari rumah mau ngaji. Bismillah, saya niat mau ngaji. Jadi ketika antum ngaji, pertama, orang yang menuntut ilmu di majelis taklim, ngaji, datang ke tempat pengajian, fadilah yang pertama, Allah ampunin dosa kita. Ini kelihatan nih, mukanya dosa saya banyak semua nih, ya kan? Tapi mudah-mudahan pulang dari sini bersih lagi dosa kita. Yang pertama itu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, dikatakan dalam satu kitab bahwasanya kita ini orang yang lagi berada di dalam sayapnya para malaikat, berada di sayapnya malaikat. Jadi orang yang menuntut ilmu, malaikat itu naruh orang yang menuntut ilmu itu di sayapnya para malaikat. Jadi ini kita sebenarnya sekarang lagi berada di sayapnya para malaikat, cuma nggak kelihatan aja. Kalau sampai kelihatan mungkin kita agak begini-begini, mungkin kelihatannya lagi terbang. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu, fadilahnya apa? Setiap apa yang dia doain ketika dia dalam keadaan menuntut ilmu ini, maka doanya gobul. Insya Allah setiap apa yang dihajatin ketika dia minta dalam dia lagi menuntut ilmu, doanya qabul. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dibilang qabul? Karena setiap apa yang kita doakan, para malaikat nih lagi hadir juga bareng sama kita. Jadi para malaikat ketika orang ada yang menuntut ilmu, para malaikat juga ikut hadir. Hadirnya untuk apa? Untuk mendoakan, mengaminkan doa-doa daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka fadilah orang-orang yang menuntut ilmu itu banyak. Banyak lagi, masih banyak yang harus fadilah daripada menuntut ilmu. Intinya adalah yang pertama, ketika kita ngaji di sini, syaratnya satu, jangan pernah bosen. Bosen itu sifatnya syaitan. Ketika antum lagi ngerasa bosen, berarti antum lagi digoda sama setan. Ngomong setannya kenceng banget kayaknya. Terus sambil nengok-nengok gitu ke temannya, setan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa kejadian yang terjadi mulai dari awal tahun 2021. Baca berita ya. Instagram online ya. Ada punya Instagram? Punya? YouTube punya? Channel YouTube, YouTuber ada di sini YouTuber? Belum, bikin dah YouTuber. Nah, Instagram tapi ada ya, Facebook, kita cari informasi dari luar. Nah, dari awal 2021 banyak kejadian. Ini padahal masih awal tahun.
Berarti harusnya banyak-banyak kita bermuhasabah kepada Allah. Muhasabah tuh ngitung-ngitung. Ngitung-ngitung apa? Bukan ngitung duit aja. Ngitung-ngitung banyak mana dosa kita atau pahala kita, kebaikan kita yang sudah kita perbuat sampai dengan saat ini. Karena di dalam hadis dikatakan khairun nas man tala umruhu hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya sama Allah, lalu perbanyak kebaikan pula, amal-amal kebaikan. Dia banyak memperbuat amal-amal kebaikan juga. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah yang dipanjangin umurnya sama Allah tapi makin buruk pula perbuatan-perbuatannya. Kita dikasih umur sampai 2021, berarti Allah kasih kita pilihan dua. Mau jadi orang yang lebih baik, mau jadi orang yang terbaik, atau mau jadi orang yang terburuk. Kalau mau jadi orang yang terbaik, maka harus memperbanyak amal-amal baik. Kalau mau jadi orang yang terburuk, maka siap-siap perbuatlah, terserah kalian perbuatan buruk, tapi kita bisa menjadi orang yang dibenci sama Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada dua kejadian. Yang pertama, ada pesawat Sriwijaya yang jatuh jatuh. Di situ ada satu hikmah, pelajaran dari Kapten Sriwijaya. Namanya Kapten siapa? Kapten Afwan. Kapten Afwan mengatakan, setinggi apapun aku terbang, tidak akan lebih tinggi ketika aku tidak melaksanakan sholat. Tuh nasihat yang pertama dari Kapten Afwan. Artinya sholat jangan ditinggalkan. Di sini ada yang masih bolong-bolong? Sebanyak kayaknya romannya. Bukan bolong lagi, jebol Ustaz. Ini bolong masih sedikit, jebol gede, nggak pernah sholat kayaknya. Ya, sholat juga sholat Jumat doang Ustaz, seminggu sekali. Apalagi subuh, coba subuh. Ada yang sholat subuh di sini? Hah? Sholat subuh jam berapa coba? Giliran ditanya jamnya bingung. Jam 6 Ustaz. Sholat, kenapa harus sholat? Kenapa harus sholat? Nah ini. Di dalam hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah as-shalah. Nih ingat, buat orang-orang yang suka masih ninggalin sholat atau masih melalaikan sholat atau masih menyepelekan sholat, ingat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dari seorang hamba Allah, yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat apa? Sholat. Jadi nanti yang dicek, begitu ente udah mati di hari kiamat, nggak ditanya berapa sisa tabungan, nama pacar lu siapa, nggak ditanya itu. Yang ditanya apa? Sholatnya bagaimana? Kenapa harus sholat? Kenapa harus sholat? Idza saluhat sa'iru amalu wa idza fasadat sa'iru amalu. Ketika sholatnya benar, maka seluruh amalan-amalannya ikut benar. Wa idza fasadat sa'iru amalu. Ketika sholatnya rusak, maka amalan-amalan yang lainnya bakal ikut rusak. Artinya, sholat ini adalah alarm buat diri kita nih. Ya kan? Ada alarm kan di handphone? Sama, sholat juga alarm kehidupan kita. Sholat itu dimulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Ada kan? Benar kan? Dari bangun tidur apa? Subuh. Malah kalau bangunnya lebih awal lagi bisa tahajud, ya kan? Tahajud, sholat sunnah fajar, sholat subuh, ya kan? Habis gitu zuhur, asar, maghrib, isya, baru tidur, ya kan? Dari bangun tidur sampai mau tidur diingetin sama alarmnya, alarm sholat. Artinya ketika kita benar sholatnya, insya Allah benar semua amalan ibadah kita. Maksudnya apa?
Kalau udah mau melenceng, waktunya sholat, kita sholat. Orang yang namanya sholat, benar-benar sholat, dia berarti nginget Allah. Kalau sudah ingat Allah, kira-kira maksiat bisa ngedeket apa kagak? Jauh. Berarti kalau orang yang lagi dalam keadaan maksiat, berarti dia dalam keadaan tidak mengingat Allah. Nah, maka dari itu sholat yang benar. Kapten Afwan bilang, setinggi apapun saya terbang, kalau tidak sholat sama aja bohong. Tidak ada apa-apanya. Nah sekarang sholat subuh berapa rakaat? Oh, alhamdulillah masih sama berarti kita. Kali udah beda di sini. Oh di sini Ustadz 3 Ustadz saking khusyuknya. Nah, kali. Tapi alhamdulillah kalau di sini 2 masih sama 2 ya. Nah kalau misalkan sholat Ustadz, ada sholat sunnah tahajud, ada sholat duha, itu ntar dulu. Yang penting sholat wajib dulu. Sholat fardunya udah antum kerjakan seluruhnya apa belum? Sudah dengan cara yang baik apa belum? Nah itu antum harus muhasabah diri. Hitung-hitung, pikir-pikir lagi. Sholat saya sudah benar belum ya? Kenapa harus sholat? Ingat, orang yang sholat aja masih dibilang celaka sama Allah. Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang melaksanakan sholat. Kok celaka? Fawailul lil musallin, kata Allah. Maka celakalah mereka orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka melaksanakan sholatnya tapi masih dilalai-lalaikan. Mendengar adzan, ntar aja dulu. Mabar dulu kita mabar. Free Fire. Benar apa benar? Mabar dulu kita, ya kan? Main ludo. Benar apa benar? Ada di sini yang main Free Fire, ludo segala ada? Ya kan? Lah sekarang benar. Orang kita sekarang dihindari dari Allah dengan caranya seperti itu. Kita dibikin sholat kita malas, ibadah kita malas, ngerusak orang Islam bukan cara dengan diperangin, bukan. Dengan cara kasih, dengan cara ini nih, handphone. Kasih aja handphone, kasih game. Game apaan tuh? Apaan kek gamenya terserah, Free Fire kek. Apaan lagi? Hah? CL? ML? Asal jangan ML beneran loh. Naudzubillah. Nah makanya ini bisa menjadi fitnah dunia, bisa menjadi kebaikan kita di dunia. Ini nih salah satunya. Sekarang kita, kenapa anda bilang handphone ini ujian sangat berat? Iya beneran. Antum bangun tidur yang dicari apa? Handphone kan? Yang dilihat, yang dipegang apa? Handphone. Mau tidur, megang apa? Handphone. Bukannya baca doa, handphone. Ngeliatin TikTok sampai 2 jam, 3 jam kuat. Bener gak? Coba lu lihat baca Al-Quran, baru 5 menit. Oh. Bener gak? Bener. Dengerin ceramah coba dari YouTube. Dengerin ceramah dari YouTube. 5 menit udah ngantuk. Wah, bener gak? Tapi coba dengerin lagu, dengerin film, nonton film dari YouTube. 2 jam, 3 jam kuat. Bener gak? Nah ini cobaan. Mau tidur, pegang handphone. Mau bangun tidur, yang dipegang handphone, yang dicari handphone. Mau makan, pegang handphone kan? Pasti foto dulu, update status. Aku lagi makan di fried chicken padahal Sabana. Ya kan? Alhamdulillah fried chicken tut. Iya kan? Semua antum pakai handphone sekarang. Benar apa benar? Coba antum pergi ke sekolah, pergi ke tempat pekerjaan yang udah kerja. Begitu udah di tengah jalan, inget handphone masih dicas di rumah. Kira-kira lanjut ke tempat kerja apa balik lagi dulu ke rumah?
Nah itu. Berarti kita apa? Kita sudah di Allah, kita sudah menduakan Allah dengan ini. Tanpa ini berarti kayaknya hidup kita hampa. Padahal apa? Harusnya kita menggantungkan segala sesuatunya sama Allah. Jangan sampai ini menjadi syirik kita kepada Allah. Kenapa? Kita lebih percaya ini, lebih meyakini ini daripada Allah. Giliran sholat nanti, giliran ini nggak boleh ketinggalan, ya kan? Wah ini chatting apa kuat dah. Pokoknya kayak gimana pun, begitu pulsa habis, isi belum habis udah diisi. Benar. Begitu waktunya azan, waktunya ngaji, entar dulu ngaji juga jam 8, entar kita mah datang setengah 9-an aja. Yang udah yasinannya udah lewat, yang tinggal ngopi doang. Benar. Nah itulah. Makanya yang pertama adalah sholat. Ketika sholat kita benar, maka seluruh amalan ibadah kita insya Allah ikut benar. Ketika sholat kita rusak, maka seluruh amalan kita bisa jadi rusak. Yang pertama adalah itu. Nah sholat pun, aneh mau ingetin lagi, sholat yang kita sudah kerjakan juga harus diperhatikan. Banyak orang yang umurnya sudah tua, sudah melakukan sholat sebegitu banyak, tapi sholatnya nggak ada yang diterima, sia-sia semua. Kenapa Ustadz? Lantaran dia berwudunya salah. Sekarang orang yang sholat wudunya nggak sah, kira-kira diterima nggak sholatnya? Enggak. Salah satu syarat sah sholat apa? Harus dalam keadaan berwudu. Nah kalau wudunya nggak sah, wudunya nggak benar, kira-kira sholatnya diterima apakah enggak? Lah gimana caranya supaya wudu kita benar? Ngaji. Caranya ngaji nggak bisa dicari tutorial dari YouTube. Cara berwudu dengan baik dan sahih dicari. Mau antum ngelihat kayak gimana pun, kalau tidak didasari dengan keberkahan ilmu guru yang dikasih sama guru lain, ya kan? Sanatnya harusnya dari guru ngaji tuh, bukan dari Google, bukan dari YouTube. Nanti ente begitu pas ditanya di akhirat, siapa guru ente? Asy-Syaikh Google, Asy-Syaikh Al-YouTubi, ya. Harusnya pas ditanya siapa yang mengajari antum ngaji, siapa yang mengajari antum sholat, saya punya guru namanya Ustadz Dede. Nah enak. Oh Ustadz Dede, dipanggil Ustadz Dede. Ustadz Dede sini. Ustadz Dede yang ngajarin, iya. Oh iya, ini waktu itu saya ngajarin gini-gini. Enak kan? Coba, saya waktu itu belajar dari Google. Bingung malaikat. Gue manggilnya gimana nih? Malaikat bingung, soalnya Google ini kan software, bukan bentuk makhluk. Ya, maka setiap apa yang kita cari ilmu harus harus sampai sanatnya pada guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ilmu yang bermanfaat. Tadi masalah sholat. Yang kedua, ada pesan lagi dari ulama kita yang meninggal kemarin. Ada siapa? Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber terkenal dengan orang yang selalu menjaga Al-Qur'an. Nah ini pesan yang kedua, menjaga Al-Qur'an. Antum sudah bisa baca Al-Qur'an? Sudah bisa baca Al-Qur'an? Insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita sudah bisa baca bukan hanya cuma sekedar dipegang, bukan hanya sekedar ditaruh di rumah, tapi harus selalu kita baca. Paling enggak minimal dalam satu hari, minimal habis maghrib kita buka Al-Qur'an selembar aja, ya selembar aja misalkan.
Bahkan dikatakan bahwasannya seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dalam satu hari 40 ayat dikategorikan sebagai orang yang munafik. Na'udzubillah. Nah, kita jangan sampai kayak begitu. Mudah-mudahan kita bisa baca Al-Quran. Kenapa harus bisa baca Al-Quran? Karena kalau menurut Anda pribadi, bacaan Al-Quran ini adalah bacaan yang paling enak buat dapetin pahala. Kok bisa Ustaz? Bisa. Sekarang Nabi bilang, di dalam hadis dikatakan bahwasanya Nabi bilang, barang siapa yang membaca Al-Quran satu hurufnya diberi ganjaran sama Allah 10 kebaikan. Kata Nabi, alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Berarti kalau antum baca alif lam mim, berarti sudah berapa kebaikan? 30 kebaikan. Kalau antum baca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf di situ? Nah, kan nggak tahu kan? Begini nih kalau belum belajar. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Ayo. Ayo yang mulai ngitung-ngitung, ayo. 154. Hah? Jauh amat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf. 100 kayaknya udah satu surat gitu kayaknya. Dia ngitungnya langsung satu surat kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim aja itu ada 19 huruf. Setiap hurufnya antum dapat 10 kebaikan. Berarti antum cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, dapat berapa? 190 kebaikan. Bayangin kalau antum baca semua ayat sebanyak 6.666 ayat. Berapa huruf yang ada di dalamnya dan berapa ratus juta kebaikan yang antum dapat dengan membaca Al-Qur'an. Bahkan dalam hadis lagi dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar membaca Al-Qur'an dan ketika sudah bisa wa 'allamah, dan dia mengajari orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran. Nah, kalau kalian ini udah bisa baca Al-Quran, ajarin keluarga, saudara, adik, kakak yang belum bisa baca Al-Quran, ajarin. Biar apa? Biar sama-sama bisa baca Al-Quran. Apalagi antum nih umurnya masih muda semuanya. Tadi Anda bilang berapa? Umur 17 tahun semuanya kan? Ada yang mungkin di bawah 17 tahun. Mulai dari sekarang pelan-pelan hafalin Al-Quran. Ada yang mau punya cita-cita jadi hafid? Hafid? Ada yang namanya hafid? Hah? Oh ada. Itu hafiz apa apis? Hafid. Jadi orang yang hafid, dia menjaga Al-Quran dan Allah menjaga dia. Maka keutamaan dari orang yang menghafalkan Al-Quran itu banyak, luar biasa. Salah satunya adalah bisa memakaikan mahkota untuk kedua orang tuanya nanti di surga. Punya gak cita-cita mau ngasih mahkota buat orang tua di akhirat? Kalau mau, kalau punya cita-cita kayak gitu, antum dari sekarang mulai hafalin Quran pelan-pelan. Kelihatannya banyak, tapi kalau antum mulai hafalannya pelan-pelan, nggak banyak. Antum umur udah berapa? Dikasih waktu sama Allah sudah berapa tahun? Nggak ada yang tahu mati kapan. Ada yang tahu? Ada yang dapat bocoran dari malaikat Israel? Kali ada SMS gitu, ting, besok Anda meninggal. Seandainya malaikat Israel ngasih bocoran kita besok meninggal, kira-kira yang kita lakuin apa? Hah? Nah, di sini ada yang namanya Ujang nggak ada? Ada gak yang namanya Ujang? Oh ada. Mana yang namanya Ujang? Hah? Oh bapaknya. Asep, ada yang namanya Asep? Ada yang namanya Asep?
Mana Asep? Hah? Oh Masya Allah. Wah, gue mah kalau sama Ustadz nggak berani gue. Takut kualat. Ya, misalkan gini. Ya taruhlah Cecep lah Cecep ya. Cecep besok ente jadwalnya meninggal kata malaikat Israel. Kira-kira si Cecep ini bakal ngapain setelah dapat pengumuman seperti itu? Hah? Bahagia, sedih, atau nangis kejer? Hah? Bahagia, hebat amat. Alhamdulillah, saya mati ya Allah. Emang saya udah gak berguna di dunia ini ya Allah. Jadi beban keluarga doang ya Allah. Jomblo seumur hidup ya Allah. Akhirnya senang dia. Nah, itu yang kayak bahagia kalau disuruh meninggal tuh, ya kan? Udah nembak cewek 70 kali gak diterima-terima ya Allah. Enggak apa-apa ya Allah. Cabut aja ya Allah. Itu yang kayaknya yang bahagia yang model gitu kayaknya. Kira-kira yang dilakukan si Cecep ini nangis, bahagia apa sedih apa gimana? Nangis. Yang dilakukan sama si Cecep setelah dapat pengumuman itu ngapain dia? Tobat. Terus apa lagi? Hah? Apa? Ada gak kiranya si Cecep ini bakal melakukan perbuatan maksiat lagi? Gak ada. Dia bakal bisa, kalau bisa setelah dapat pengumuman itu dia lari ke masjid, dia ambil wudhu, dia sholat sebanyak-banyaknya, dia nangis sebanyak-banyaknya, dia doa sebanyak-banyaknya, dia ngaji Al-Quran sebanyak-banyaknya sampai waktunya malaikat Israel mau manggil, mau narik, mau nyabut nyawanya. Bener-bener. Makin dia bisa ngelihat malaikat Israel, kira-kira bakal apa? Begitu pas malaikat Israel makin dekat, dia lagi baca doa, ya Allah, saya mau mati ya Allah. Ngelihat malaikat Israel datang, kira-kira bakal ngapain? Tambah nangis kan? Ya Allah, malaikat Israel makin dekat ya Allah. Malaikat Israel makin dekat lagi. Ya Allah, sebentar lagi ya Allah. Ternyata malaikat Israel cuma begini dong. Bopreng. Jadwal ente minggu depan gitu. Ternyata malaikat Israel ngeprank ente. Sayang 1000 sayang, kematian itu Allah buat misteri. Tahu misteri? Nggak ada yang tahu kapan kita mati. Benar-benar. Kayak Syekh Ali Jaber, udah sakit awalnya, dikasih sembuh sama Allah, tiba-tiba Allah kasih drop lagi, meninggal. Ada orang yang dalam keadaan sehat tiba-tiba meninggal. Benar-benar. Ini dari tadi ngepot mulu nih. Semuanya Allah kasih misteri. Karena kematian itu nggak melihat umur, nggak tua, nggak muda, nggak anak kecil, nggak sehat, nggak sakit. Semuanya kalau sudah waktunya mati, dia akan mati. Ya kan? Orang kaya, orang miskin, orang susah, orang seneng, menteri-menteri, Pak DPR, Ustadz Dede. Ayo loh, kualat loh, Ustadz Dede mati. Orang Ustadz Dede masih hidup, alhamdulillah. Maka pesan-pesan daripada orang-orang yang sudah meninggal adalah, pertama tadi dari kejadian Sriwijaya kita punya hikmah dari Kapten Afwan. Beliau mengajarkan kita supaya kita hidup memberlakukan sholat. Karena kalau kita sehebat apapun, enggak sholat, enggak ada apa-apanya. Antum jadi orang sukses sekalipun, enggak sholat, enggak ada apa-apanya. Mau punya harta segimanapun banyaknya, kalau enggak sholat, enggak akan ada apa-apanya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, nasihat, wasiat daripada Syekh Ali
Syekh Ali Jabir. Beliau mengajarkan kita, beliau adalah pribadi yang sudah hafal Al-Quran dari 10 tahun. Umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kita udah bebangkotan nggak hafal-hafal lagi. Benar-benar. Setidaknya pelajarin Al-Quran. Walaupun nggak hafal Al-Quran, pelajarin Al-Quran. Jangan cuma sekedar belajar Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya udah bisa baca Al-Quran. Bukan yang begitu. Yang dimaksud dari mempelajari Al-Quran adalah kita mempelajari makhorijul hurufnya, tahsinnya, dari sudah bisa belajar mendawamkan bacaan Al-Qur'annya, sudah bisa memahami maknanya, memahami tafsirnya, sudah bisa mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, sudah bisa mengajarkan orang-orang yang belum bisa baca Al-Qur'an. Jadi tahapan orang belajar Al-Qur'an itu nggak cuma sekedar sampai kita bisa baca Al-Qur'an doang, tapi tugas kita masih banyak. Mudah-mudahan itu bisa menjadi nasihat untuk kita semua. Jadi nggak ada yang tahu kita mati kapan. Muhasabah dari sekarang, mumpung masih awal tahun. Istiqomah. Minta istiqomah. Tahu istiqomah? Tahu? Karena yang berat itu bukan rindu, tapi yang berat itu adalah istiqomah. Jadi Dilan itu salah. Kata Dilan apa? Yang berat itu rindu. Tapi ya sebenarnya yang berat itu bukan rindu, tapi yang berat itu istiqomah. Kalau mau menjadi manusia yang mulia di mata Allah, maka belajarlah untuk istiqomah. Al-karamatu tanalu bil istiqomah. Kemuliaan itu didapat dari sebuah keistiqomahan. Antum mau jadi orang yang hebat, caranya apa? Istiqomah kan? Punya ketekunan. Antum bisa jadi bos. Antum sebelum jadi bos, gara-garanya sebelum jadi bos apa? Karena antum istiqomah dalam kerja. Istiqomah terus naik lagi pangkat, terus naik lagi jabatan. Benar? Karena sebuah keistiqomahan. Kemuliaan bisa kita dapat karena sebuah keistiqomahan. Al-karamatu tanalu bil istiqomah wal istiqomatu khairum min alfi karamah. Dan keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Kalau antum istiqomah, maka istiqomah antum itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Kemuliaan 1 sama 1000 kemuliaan itu lebih baik ketika antum melaksanakan dalam keadaan istiqomah. Alhamdulillah. Maka pesan ana satu. Ketika antum istiqomah, pesan ana satu. Jadi ketika antum ngaji rutinan malam apa ini namanya? Malam Senin, pinter. Sekolah di mana? Ketika antum belajar ngaji rutinan di malam Senin ini, datang minggu ini datang segini. Besok kalau antum mau dapat pahala yang lebih asyik, gampang. Minggu Senin, malam Senin berikutnya, ketika antum datang, antum ajak kawan-kawan antum, saudara-saudara antum. Itu paling enak dapetin pahala. Kenapa? Setiap apa yang kita bawa, setiap apa yang kita ajak, mereka dapat pahala, maka yang kita ajak dapat pahala. Sebanyak apapun pahala dia yang dia dapat, kita juga dapat pahalanya sesuai dengan apa yang dia dapat. Antum mau dapetin pahala yang paling enak kayak gitu. Ya begitu malam Senin besok, bawa 2 orang, 3 orang, 1 orang, bawa dia ikut ngaji. Ketika dia ikut ngaji, dia dapat pahala yang antum bawa, antum pun juga dapat pahala daripada pahala dia juga. Jadi antum dapat pahalanya double. Ketika antum bawa 3 orang, bawa 2 orang, maka akan dikalikan terus pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang antum dapat. Itu paling enak, gampang. Bawa orang menuju jalan kebaikan. Mudah-mudahan, alhamdulillah nih, Ane udah mencoba untuk mengajak. Ane punya sohib, Ane punya kawan, Ane punya ustadz Jabar namanya. Ane bawa beliau ke sini.
ikut ngaji di sini bareng-bareng sama kita, ikut ngambil keberkahan sama kita semua di sini, ngambil keberkahan dari pengajian ini. Beliau dapat pahala menghadiri pengajian ini, anak pun juga dapat pahala apa yang beliau hadiri saat ini, yang beliau dapat dari pahala tersebut, anak pun juga sama dapat pahala. Gampangnya seperti itu. Nah, antum mau dapat pahala sebanyak-banyaknya, cari pahala dengan cara apapun, yang penting selagi itu dengan ridho Allah. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan pulang dari sini ilmu yang didapat masuk kuping kanan, jangan dikeluarin. Lu mah main gampang keluarin aja sih. Emang cepet amat apa keluarnya? Tuh, ngaco kan pikirannya? Maksudnya keluarin pikiran nih, keluarin omongan gitu. Nah, itu emang jangan ngaco mulu lah, makanya itu otak dibersihin coba. Ya. Masuk kuping kanan, tutup kuping kiri. Simpen di otak, lalu diamalkan. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita, buat keluarga kita, buat saudara-saudara kita. Juga Ana minta Fatihah buat para guru-guru kita yang sudah meninggal, terutama Syekh Ali Jaber, terus Kapten Afwan beserta kru dan para passengernya, ya. Terus juga kemarin ada Sayyidil Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf meninggal juga. Ini banyak ulama-ulama yang udah dimeninggalin sama Allah, yang udah ditarik-tarikin nih paku-paku bumi ini, Allah tarik mulai pelan-pelan. Fondasi-fondasi bumi ini udah mulai Allah tarik pelan-pelan. Artinya keberkahan mulai ditarik pelan-pelan sama Allah. Nah, antum sebagai manusia milenial, sebagai pemuda milenial adalah jangan sampai kita terlena dan hilang keberkahan daripada guru-guru kita. Jangan sampai begitu udah meninggal baru nangis, ya Allah, nangis, ya Allah, kenapa meninggal, ya Allah. Nggak ada penyesalan seperti itu. Yang baik adalah ketika mereka belum meninggal, maka carilah keberkahan, ilmu manfaat dari mereka semasih hidup, dan doakan ketika mereka sudah meninggal, kita doakan semoga mereka bisa menolong kita kelak fi yaumil qiyamah, bisa memberikan kita manfaat, syafaat. Begitu kita udah meninggal nanti di hari kiamat, guru-guru kita bisa bantu